kita mulai ceramah, tolong diminta kepada kita untuk diam sejenak, ya, jangan meribut. Kalau meribut nanti tidak jelas apa yang kita sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang berbahagia, anak-anak kami yang kami cintai. Pertama, kita bersyukur kepada Allah karena sampai hari ini, sampai detik ini,
kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat hadir di Mushola An-Nur Jorok Rumbai Nagari Lalat Kecamatan Lubuk Tadok Kabupaten Sijunjung dalam acara memperingati tahun baru Hijriah 1444 Hijriah. Mudah-mudahan acara kita diberkati Allah adanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, kepada seorang manusia yang sangat luar biasa. Beliau seorang revolusioner Islam yang handal. Beliau seorang direktur yang tidak berdasi. Beliau seorang pejabat yang tidak dapat uang remunerasi. Beliau seorang guru yang tidak dapat uang sertifikasi. Tetapi beliau punya pangkat Rasulullah. Beliau kekasih Allah, Habibullah. Ya, buah hatinya Siti Aminah, payung panjinya Kota Mekah, itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang syafaatnya di yaumil akhir. Yang sama-sama dihormati Bapak Wali Nagari Janagaya Lalang yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Nagari. Yang dihormati ya Bapak Pengurus Mushola An-Nur Rumbai, beliau Tri Afrizal SPD. Beliau merupakan rekanan kami dalam bertugas karena beliau ya salah satu pejabat yang ada di Kesbangpol Kabupaten Sijunjung. Saya selaku Kasat Bimas Polres Sijunjung ada kaitan tugas kami. Ya Pak Menteri. Nah, baru saja kami melaksanakan satu kegiatan yang berhubungan dengan Kokdar Kamtipmas, kelompok sadar keamanan ketertiban masyarakat. Itu ada di bawah kendali Bapak Tri Afrizal yang berada di Kesbangpol. Kemudian kita hormati bapak-bapak, para imam, alim ulama, cabai pandai suruh bintang dalam nagari, ibu-ibu limpapi rumah nanggada, adik-adik para generasi muda harapan bangsa, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita sudah berada di tahun 1444 Hijriah, dan hari ini kita memasuki tanggal 3 Muharram 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 31 Juli 2022. Bapak Ibu yang dihormati, ya, di mana orang memperingati tahun baru Hijriah, ya, baik tingkat nagari, tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi, orang memperingati tahun baru Hijriah ini. Bapak Ibu yang dihormati, lalu apa tujuan kita memperingati tahun baru ini? Ya, apa tujuan kita memperingati ya tahun baru Hijriah? Sedikitnya ada 3. Yang pertama, kita mendalami kisah ya hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Yang kedua, kita memahami ya arti dan makna hijrah itu apa. Yang ketiga, kita mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari apa itu hijrah. Ya, jadi 3M.
mendalami, memahami, mengamalkan tentang hijrah ini. Bapak Ibu kami hormati, negara kita, negara Indonesia yang kita cintai. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila. Ya. Negara Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam, yang memiliki keanekaragaman. Banyak sukunya, banyak bahasanya, banyak agamanya. Jadi Bapak Ibu, di negara kita Indonesia, agama itu tak Islam saja dah. Ya, ada agama Hindu, ada agama Buddha, ada agama Konghucu, ada agama Kristen, ada agama kita, yaitu agama Islam yang kita anut dan kita yakini. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, kata kita orang Islam, dan itu ada dalam Al-Quran. Nah, karena banyaknya agama bapak-bapak, ibu-ibu, banyak pula hari rayanya, banyak pula tahun barunya. Orang Hindu punya tahun baru, namanya tahun baru Saka. Orang Cina, agama Konghucu, punya tahun baru, namanya tahun baru Imlek. Ya. Orang Kristen, orang Nasrani punya tahun baru, namanya tahun baru Masehi. Dan kita orang Islam punya tahun baru, namanya tahun baru Hijriyah. Lalu apa persamaan dan apa perbedaan tahun baru ini? Dari 4 tahun baru yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, yang ramai ya diperingati, yang ramai disambut oleh orang adalah tahun baru Masehi dan tahun baru Hijriyah. Coba saya lihat Bapak Ibu, ya, kalau ada tahun baru Masehi masuk, itu nak tanggung ramai orang menyambut. Jalan penuh ada orang bakdu. Yang namanya taplau, tahu taplau? Tapi lawi sayang kapan ko de Covid, tidak ada orang merayakan. Ya, betujuh tahun baru hijrah, tahun baru kita umat Islam pun ramai disambut dan dimeriahkan. Kenapa persamaannya? Persamaannya yang pertama, tahun baru Masehi, tahun baru Hijriah punya hari 7, punya bulan 2 balik. Ada harinya. Kalau kita tanya anak kita Bapak Ibu, sabuan nama hari yang ada di kalender Masehi, itu capek Pak. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi kalau kita tanya Bapak Ibu, nama-nama hari yang ada di kalender Hijriah, itu banyak anak-anak awak, bahkan kita yang sudah dewasa pun, ya masih banyak yang tidak bisa mengabulkan. Nah, hari Minggu itu hari apa namanya itu? Ahad. Hari Senin, Isnin, Salasa, 3, hari ketiga. Rabu, Khamsatun, Jumatun, Sabatun. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, Sabatun, hari ketujuh. Ketujuh bulan Bapak Ibu, kalau kita tanya anak-anak kita sesampai nama-nama bulan yang ada di tahun Masehi, di luar kepala Januari, Februari, Maret sampai Desember.
Tapi coba tanya Bapak Ibu, anak-anak kita, bahkan kita sendiri kadang-kadang banyak yang lupa atau tidak tahu sama sekali nama bulan yang ada di tahun Hijriah. Padahal itu merupakan tahun baru kita. Nah, kalau Januari sama jo Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Saban, Ramadan, Zulkaidah. Kadang-kadang kamu tanya, Pak, ayam apa? Yang pertama Ramadan, yang kedua Syawal. Kenapa? Ramadan kita berpuasa, Syawal kita lari ayo. Itu lain apa? Mana? Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu ke depannya harus kita tahu dengan nama hari, tahu pula dengan nama bulan. Itulah iman kita memperingati tahun baru Hijriah. Bapak Ibu kami hormati. Lalu apa perbedaannya? Perbedaannya Bapak Ibu, kalau tahun Masehi dihitung semenjak lahirnya Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih, makanya namanya tahun Masehi. Berapa tahun tu? Berarti dah 2022 tahun. Ya, kalau tahun Hijriah dihitung semenjak berpindahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Tahun Masehi dibuat berdasarkan ya apa? Masehi dibuat berdasarkan bumi mengelilingi matahari, namanya tahun Syamsiyah. Kalau tahun Hijriah dibuat berdasarkan bulan mengelilingi matahari, namanya tahun Qamariyah. Jumlah harinya kalau tahun Masehi jumlah harinya 365 hari. Kalau tahun Hijriah jumlah harinya 355 hari. Itu Bapak Ibu. Yang lebih berbeda oleh Bapak Ibu cara menyambutnya. Kalau tahun Masehi orang menyambutnya Bapak Ibu identik dengan api, bakar lilin, membakar ban, membakar ikan, membakar ayam, membakar jagung, membakar marcun. Dibanding marcun harganya mahal Bapak Ibu, ditabangan ke telangi Pak, asuh gala-gala awak. Itu namanya mubazir. Mubazir itu temannya setan. Untuk apa bikin dibakar-bakar? Anca balian teraju, ya, anca agen kan yakin. Jika tidak dibalik marcun, dibakar awak, adiledaan ke telangi Bapak Ibu, mubazir. Nah, tuh. Nah, kalau menyambut tahun baru Hijriah Bapak Ibu, tidak perlu kita membakar marcun, tidak perlu kita membakar ban, tidak perlu kita begadang sampai pagi. Caranya yang pertama, memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Baru bersyukur kita Bapak Ibu, karena Allah masih memberikan kesempatan untuk kita hidup sampai hari ini Pak Bu. Boleh kita syukuri. Sementara kawan-kawan kita Bapak Ibu lah dipanggil ya Allah, tak ada lagi. Sementara kawan-kawan kita Bapak Ibu lari video lari, tapi terbaring di rumah sakit, dibawa ke rumah sakit, dirawat opname. Awak lain bisa coba jalan, bisa juga surau, bisa juga masjid untuk beribadah kepada Allah. Itu yang perlu kita syukuri Bapak Ibu kami hormati. Yang kedua, dalam rangka menyambut memperingati tahun baru Bapak Ibu, memperbanyak kita istighfar kepada Allah.
minta ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Nah, itu minta ampun. Kenapa kita minta ampun Bapak Ibu? Karena kita manusia yang punya dosa. Contoh tangan Bu, saya yang tidak berdosa. Pernah dong? Tidak ada Bu? Nah, kayaknya Kak Papa, contoh tangan Kak, saya yang tidak berdosa. Tidak ada dong Pak. Waduh ibu Kak Papa, angkat tangan tidak berdosa. Sama dengan Nabi. Nabi ya Pak? Tidak. Nabi tidak berdosa. Nabi dijamin masuk surga. Tapi Nabi selalu minta ampun kepada Allah. Barangkali 100 kali. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah fa inni atubu fi yaumi mi'ata marrah. Hei orang-orang yang beriman, hai manusia, minta ampunlah kepada Allah. Fa inni, kata Nabi, saya minta ampun kepada Allah itu setiap harinya sebanyak 100 kali Bapak Ibu. Nabi juga berusul Pak, minta ampun 100 kali. Awak barangkali saya semalam antara. Yang kedua, di samping kita memperbanyak istighfar, kita perbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka surah Al-Ahzab ayat 56, ikut dibaca di khatib Jumat. Abu Nina, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya Allah ya berselawat kepada Nabi. Hei orang-orang beriman, sampaikan selawat salam sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak selawat agar kita bisa mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak bentuk-bentuk selawat ya. Ada namanya selawat Badar. Ada namanya selawat Jibril. Atau selawat Badar. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salamullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawasalna bismillah wa bil habib Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah ilahi salimil ummah minal afati wal iqamah wa min amni wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Nah, selawat Badar itu Bapak Ibu merayakan hari kemenangan beliau berperang di suatu lembah yang namanya Lembah Badar yang berada di Madinah. Ya, menang pasukan beliau, bergembiralah orang Islam, maka lahirlah selawat Badar. Ada namanya selawat Jibril. Abu Nina. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khawfi qaidi. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khawfi qaidi. Ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Aku namanya sholawat Jibril. Bang, sholawat Jibril namanya. Karena sholawat itu Bapak Ibu merupakan maharnya Nabi Adam waktu menikahi Siti Hawa. Waktu Siti Hawa diciptakan Bapak Ibu, Adam kan memegang, dilarang oleh Allah. Jangan engkau pegang. Kenapa? Engkau belum menikah. Akhirnya, ya menikah Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jibril membisikkan selawat kepada Nabi Adam sebagai mahar untuk menikahi Siti Hawa. Makanya namanya selawat Jibril. Bapak Ibu, itu berselawat. Kemudian yang keempat, dalam rangka kita memperingati menyambut tahun baru, perbanyak berdoa kepada Allah. Apa yang doanya? Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita berdoa Bapak Ibu supaya kita jangan termasuk orang yang merugi, jangan termasuk orang yang terkutuk, jangan termasuk orang yang bangkrut. Siapa orang yang beruntung itu? Siapa orang yang merugi itu? Ya, kata Ali bin Abi Thalib, man kana yaumihi khairan min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumihi mislu amsihi fahuwa maghbunun, wa man kana yaumihi syarran min amsihi fahuwa mal'unun. Artinya, orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, itulah orang yang beruntung bagus. Ya, baik hari ini. Yang kedua, apabila orang hari ini sama saja podo wae. Itu podo wae. Sama se. Ibarat orang balari, Pak Bu, orang balari kancang pindah tampe. Ini balari kancang tapi tidak pernah tampe, tidak pindah tampe. Ada namanya lari di tampe. Iya, lari di tampe itu tidak pindah-pindah dulu, kancang lagi dong. Tapi tidak pindah-pindah dulu, itu orang yang merugi. Sama saja hari patang dua hari ini. Wa man kana yaumihi sarran min amsihi fahuwa mal'unun. Orang yang apabila hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, nah itulah orang yang terkutuk, dikutuk oleh Allah. Mudah-mudahan maqaddamat lihat. Apa tuh? Mudah-mudahan hari esok lebih baik daripada hari ini. Nah, itu harapan kita, Pak. Makanya hidup kita, Bapak Ibu, dalam 3 dimensi waktu. Yang pertama, waktu yang sudah berlalu. Kalau waktu sudah berlalu, Bapak Ibu, itu namanya
sejarah hidup kita. Sedetik waktu itu berlalu Bapak Ibu tidak bisa kita mengajar Pak. Kalau sejarah namanya Pak, biarlah berlalu. Ya. Yang kedua namanya kenyataan hidup. Mangga kita di mana kita anak kita kerajaan kini Bapak Ibu. Nah itulah kenyataan hidup kita kini. Yang ketiga, ya, yang ketiga nama Bapak Ibu misteri hidup kita. Kalau yang namanya misteri Bapak Ibu, tidak ada orang tahu dong. Mangga kita bisua, di mana kita bisua, anak kita kerajaan bisua Bapak Ibu, tidak ada orang tahu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kola tiga dimensi waktu yang dilalui oleh setiap manusia. Masa berlalu, masa hari ini, masa yang akan datang. Bapak Ibu kami hormati. Nah hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Apa itu Hijriah? Ya, Hijriah artinya ya asal katanya hajar taruh. Hajar artinya berpindah. Hajar artinya meninggalkan suatu tempat ya menuju ke tempat yang lain. Nah itulah dikatakan hijrah. Hijrah ada dua syaratnya, ada yang ditinggalkan, ada yang dituju. Ya. Hijrah ada dua. Yang pertama hijrah makaniyah. Yang kedua hijrah maknawiyah. Hijrah makaniyah itu hijrah fisik, hijrah badan. Hijrah maknawiyah hijrah non fisik. Hijrah non fisik ada empat. Yang pertama hijrah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah artinya hijrah keyakinan. Selama keyakinan kita lah mulai berkurang, lah mulai pudar, nah kita perbaiki Bapak Ibu. Ya. Yang kedua fikriyah. Fikriyah artinya pemikiran. Selama kita punya pikiran-pikiran kotor, namanya fiktor. Kalau ada pikiran kotor, kita tinggal Bapak Ibu, kita berpindah ke pikiran yang lebih jernih lain. Yang ketiga, hijrah su'uriyah, kesenangan kesukaan kita. Suka kita yang sifat-sifatnya dunia-dunia saja, nah kita tinggal dan kita menuju lebih menyukai kepada akhirat. Dunia akhirat itu merupakan tujuan hidup kita Bapak Ibu. Ya, makanya doa kita apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Ya, berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau tujuan kita Bapak Ibu. Kalau ada penan dua ke awak Bapak Ibu, itu tidak ada yang sahabatia itulah. Makanya carilah dunia dan tinggal akhirat. Dapetan keduanya. Kalaulah dua itu dapat kita, itulah namanya manusia yang utuh. Ada lagunya? Hah? Baru? Lagu selalu. Jadi Pak Wali, Pak Syekh permintaan ibu. Dunia melulu, harta melulu, hingga kehidupan akhirat terlupakan. Akhirat melulu, ibadah melulu, dunia terlupa, hidupnya merana, dapatkan dunia akhirat bersama-sama. Apa arti hidupmu di dunia bila kau abaikan nikmatnya? Apa arti hidupmu di dunia bila kelak sengsara di
dunia, sentosalah akhiratnya. Jadilah manusia yang sempurna, manusia Indonesia seutuhnya. Ya lele ya lele, laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati, wala akhiratahu li dunya, wala akhiratahu li dunyahu hatta yusibahuma jami'an. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Bapak Ibu kami hormati. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Ya, tadi maknanya hijrah fisik. Yang kedua, hijrah maknawiyah, hijrah non fisik. Berpindah, ya, dari perbuatan yang tidak baik menuju ke perbuatan yang baik. Aku hijrah ke Pak. Assalamualaikum ibu-ibu. Ya, mungkin agak kurang ibadahnya, tingkatkan hijrah tuh. Assalamualaikum ibu-ibu suka berunjing, kini ditinggalkan hijrah tuh. Assalamualaikum ibu suka melawan ke suami, tinggalkan aku hijrah rumah. Ada siko bu? Bisiko dah dulu di luar cicilan. Tanya bu. Assalamualaikum ibu-ibu suka berkato-kato kasar ke suami, tinggalkan. Assalamualaikum ibu-ibu tidak sabar, menjadi orang sabar dan lebih pikir dari suami, sabar. Itu ada makanan. Jadi meninggalkan suatu perbuatan yang tidak baik menuju ke perbuatan yang baik, nah itulah hijrah. Kata Allah dalam Quran, Eko buka surah Al-Muzammil ayat 10, buka pula surah Al-Mudassir ayat 5. Wasbir ala ma yaqulu wahjur hajran jamila. Dan bersabarlah kata Allah apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir dan tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Kok Allah mengecilkan Nabi, ya Muhammad, perbanyaklah bersabar, apapun yang dikatakan di orang kafir itu, nah tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Warujza fahjur, tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Nah itulah namanya hijrah. Nah sebenarnya Bapak Ibu kami hormati. Tapi dalam realita sejarah Bapak Ibu, hijrah itu dikenal hijrah makaniyah, perpindahan Nabi dari kota Mekah ke kota Madinah. Pertanyaannya, kenapa Nabi harus pindah Pak Bu? Ya, Nabi Muhammad Bapak Ibu nak sekali pindah loh. Ya, para sahabat waktu itu nak sekali hijrah Bapak Ibu. Kalau kita baca sejarah, Nabi dan beserta sahabat beliau 3 kali hijrah Pak Bu. Yang pertama hijrah ke Habasyah, ya, atau ke Ethiopia. Nah, waktu hijrah ke Habasyah apa Bapak Ibu? Nabi dah ikut itu. Yang hijrah hanya Utsman bin Affan, Ruqayyah bin Muhammad dan beserta sahabat-sahabat lainnya. Kenapa ke Habasyah? Kenapa ke Ethiopia? Karena di situ ada seorang raja yang arif bijaksana, namanya Raja Najasyi. Raja Kuelo Pak Bu. Ternyata kepindahan para sahabat pada waktu itu diketahui oleh orang kafir. Akhirnya orang kafir menyusul orang Islam
ke Abbasiyah. Setelah sampai di Abbasiyah, orang kafir tadi mempengaruhi raja yang arif bijaksana tadi, Pak. Ternyata Raja Najasyi pun bisa terpengaruh pada waktu itu, sehingga orang-orang Islam pada waktu itu dimusuhi di Abbasiyah, kembali ke Mekah. Yang kedua, hijrah puluh Nabi ke Taif. Kenapa Taif? Karena di Taif itu Bapak Ibu banyak saudara-saudara ibunya. Boleh diterima di orang Taif. Ternyata Bapak Ibu, Nabi masuk kota Taif, tidak sambut jo Bupati Bakunjuang Kalalan. Kalau Bupati Bakunjuang Kalalan disambut jo red carpet. Atau red carpet, karpet merah. Disambut jo tari-tari calem. Wah, ibu-ibu berpakaian adat, yo disambut pakai siri itu Sorano. Itu Bupati datang ke negari lah. Nah, Nabi datang ke Taif, lagi disambut lai, Joko disambut, jo batu melayang-layang. Dilempar beliau Bapak Ibu, singgung berdarah kaki beliau. Setelah itu kembali keluar. Waktu tiba di luar kota Taif tadi, beliau bersembunyi. Nah, muncullah malaikat Jibril pada waktu itu. Katanya Jibril, ya Muhammad, kenapa kakimu berdarah? Ambo tadi digado di orang-orang Taif pula, sehingga berdarah kaki ambo. Mencari itu Bapak Ibu, Jibril pun ya tidak senang. Akhirnya apa? Jibril berkata, ya Muhammad, izinkan saya akan saya angkat bukit ini, akan saya lemparkan ke orang Taif itu. Bayangkan Bu, awak sedang sakit Bu, kaki berdarah, ibu orang menolong Pak Bu. Batul kira tu. Weh, nak tanggung sana mati ya. Jibril, angkat bukit itu hancur orang tu sadonya. Tadi dia digadonya, bunuh sadonya. Tapi Nabi dah mau lepas Bu. Ya Jibril, jangan engkau lakukan. Ya saya terizinkan engkau menghancurkan orang itu. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma di qaumi la ya'lamun. Ya Allah, tunjuki kaumku karena mereka tidak tahu. Nabi namun karena orang Taif tidak tahu tentang kebenaran pada waktu itu Bapak Ibu. Itu hijrah yang kedua. Kemudian hijrah kedua Nabi, hijrah yang ketiga. Nah, ikut yang paling terkenal, Nabi meninggalkan kota Mekah menuju kota Madinah. Kenapa Nabi pindah? Apakah Nabi takui? Tidak. Yang namanya Nabi Muhammad Bapak Ibu tidak ada rasa takut. Tapi Nabi menyelamatkan sahabat-sahabat pada waktu itu Bapak Ibu. Kenapa? Para sahabat Nabi banyak yang baru masuk Islam Pak. Banyak yang hatinya masih lemah. Orang-orang mu'allaf wal mu'allafati qulubihim. Orang mu'allaf itu hatinya lemah. Kalau ini diancam, diteror, jangan beko balik menjadi orang kafir batu. Itulah yang merupakan tujuan Nabi meninggalkan kota Mekah untuk menyelamatkan sahabat pada waktu itu. Ternyata Bapak Ibu, rencana kepindahan Nabi tadi diketahui oleh orang-orang kafir. Nabi belum pindah oleh kabur, baru berencana dulu. Tahu orang kafir Bapak Ibu, karena ada mata-mata di mana-mana. Nah, dengan rencana pindah Nabi ke Madinah tadi Bapak Ibu, khawatirlah orang-orang kafir. Ada 3 kekhawatiran. Yang pertama, kau pindah Muhammad beko ke Madinah, jangan membangun peradaban di kota Madinah. Kini jadi Bapak Ibu, dengan pindahnya Nabi ke kota Madinah dah tanggung maju besarnya Bapak. Kalau Bapak Ibu pernah pergi naik haji, pernah pergi umrah, jadi kota Madinah itu luar biasa pesatnya. Yang kedua, kau pindah Muhammad beko ke kota Madinah, Aiko menyulitkan ekonomi orang kafir Bapak Ibu. Kenapa? Jalur perdagangan untuk menuju ke negeri Syam
itu melalui kota Madinah. Aku ada Nabi Muhammad dekojo para sahabat-sahabatnya di kota Madinah, tidak bisa kita pergi ke negeri Islam lain, kelaparan gitu jadinya. Kurang khawatir kedua. Khawatir yang ketiga, seandainya Nabi Muhammad berpindah ke kota Madinah, jangan-jangan nanti dia akan membangun angkatan perang dan akan menyerang kota Mekah. Nah, tiga khawatir kola Bapak Ibu yang dikhawatirkan oleh orang kafir pada waktu itu. Akhirnya para pemimpin kafir pada waktu itu di bawah kendali, di bawah komando Abu Jahal dan abu-abu lainnya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Tungku, Abu Rokok dan sebagai abu-abu berkumpul Bapak Ibu. Di mana tempat berkumpulnya? Suatu tempat yang ada di kota Mekah namanya Darun Nadwa. Darun Nadwa merupakan tempat bermusyawarahnya orang kafir pada waktu itu. Nah, dari hasil musyawarah tadi Bapak Ibu, dapatlah rencana ide jahat dari Abu Jahal. Apa rencananya? Yang pertama, Abu Jahal akan mengumpulkan pemuda-pemuda yang berasal dari masing-masing suku. Ya, nah terkumpullah dua balik orang pemuda yang berbadan tegak, yang berotot kuat, diberikan senjata untuk membunuh Nabi Muhammad. Rencana jahit Bapak Ibu. Ya, nah setelah itu Bapak Ibu, nah yang Nabi belum juga pindah. Kenapa Nabi belum pindah Pak Bu? Karena perintah untuk hijrah ke Nadolai. Ya, Rasulullah Muhammad pada waktu itu, ya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dibuat oleh beliau, selalu ada wahyu yang diturunkan oleh Allah. Perintah hijrah oleh Bapak Ibu. Ya, begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, melihat situasi semakin panas juga, Nabi semakin diancam, semakin diteror Bapak Ibu, maka datanglah Jibril menyampaikan wahyu untuk segera berpindah ke kota Madinah. Nah, untuk melancarkan ya misi ini Bapak Ibu, Nabi mendatangi rumah siapa? Rumah Abu Bakar Siddiq. Datanglah Nabi ke rumah Abu Bakar membicarakan ya peristiwa hijrah kok. Ternyata disambut dengan baik oleh Abu Bakar. Kata si Abu Bakar, ya Muhammad, kalau engkau hijrah, ambo pakai tuloci, ambo akan menampingi engkau ya Muhammad. Begitu setianya Abu Bakar Bapak Ibu. Nah, setelah dapat rencana, Nabi pulang ke rumah Bapak. Setelah sampai di rumah beliau, ya, nah di situ sudah menunggu seorang anak remaja yang sangat luar biasa yang bernama Ali bin Abi Thalib. Ali malam hari itu berada di rumah beliau Nabi Muhammad. Nah, pada malam hari itu Bapak Ibu berkatalah Nabi ke Ali, ya Ali, malam kini ya engkau lalu di tempat lalu aku jadi. Bapak itu karena saya akan dibunuh oleh orang kafir ya di tempat tidur ini. Bayangkan Bapak Ibu menggantian tampil tidur maut. Ya, Nabi kan dibunuh di tempat lalu tuan. Kemudian digantian di Ali. Jangan beko Ali yang akan dibunuh. Tapi Ali pemuda yang gagah pemberani nyotarimo tantangan itu. Ya Rasulullah, dengan lalu yang mau ditempel lalu engkau, apakah engkau akan selamat? Itulah dikatakan Jibril. Sekiranya engkau selamat, saya siap untuk menggantikan tempat tidur engkau. Bayangkan Pak Putih Bodewa dan talu dulu Pak. Salah-salah engkau awak dan selesai. Ya, tapi demi membela Rasulullah yang gantian di Ali Bapak Ibu. Nah, lalu Ali pada malam hari itu, nah di luar orang-orang kafir mencari di lubang-lubang rumah. Ternyata beliau belum tidur. Ya, suasana masih ya seperti itu juga. Akhirnya Bapak Ibu semakin lama semakin malam,
orang kafir tadi menjaga pintu rumah Nabi di bagian depan, di bagian belakang ditinggalkan Bapak Ibu. Ternyata Nabi keluar dari pintu bagian belakang. Orang-orang kafir semuanya sudah tertidur pulas. Bahkan Nabi mengambil kasih yang tak ada teka palu orang kafir itu, tidak tahu sedang belah gitu. Nah, itulah Bapak Ibu yang digunakan oleh orang-orang yang punya ilmu, namanya ilmu hilang. Ada bacanya surah Yasin ayat waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Tu Bapak Ibu dapat ibu nak yo sebentar kita baca. Aku jadikan dinding di depan mereka, dinding di belakang mereka, maka mereka tidak bisa melihat Nabi pada waktu itu Bapak Ibu. Tapi beko Pak, Bu, dan subolo Pak. Wak subolo baca itu, wak masuk ke rumah orang, wak ambil barang-barang orang, wak baca itu Bapak Ibu, hanya toko wak ada orang berdoa. Tu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, orang kafir tertidur semuanya, beliau keluar melalui pintu belakang. Terus menemui Abu Bakar yang sudah menunggu dengan ontanya Pak Bu. Pada malam hari itu, beliau meninggalkan kota Mekah untuk menuju kota Madinah. Nah, untuk menuju kota Madinah Bapak Ibu harus menempuh arah utara. Tapi beliau Nabi Muhammad ingin mengelabui orang kafir, maka ditempuhlah arah selatan Pak Bu. Barang bayangkan jauh jalan Pak. Harusnya ke utara, tapi ke selatan yang biar Nabi Pak, supaya jangan diketahui oleh orang-orang kafir. Ternyata Bapak Ibu di arah selatan itu ada sebuah bukit yang menunggu. Kula namanya bukit atau Jabal Sur. Bahasa Rasulullah Jabal Sur membentang Bapak Ibu. Dan ada kata lain, akhirnya Nabi Muhammad beserta Abu Bakar mendaki bukit Jabal Sur yang begitu tinggi tadi. Kalau Bapak Ibu pengen haji pengen umrah, itu akan dibawa ke bawah atau ke kaki bukit Jabal Sur. Ya, aduh jurang sampai kata hendak haji. Aduh, ya sampai kata Pak itu kalau orang-orang yang berani melapor kalau orang Pak. Ya. Nah, setelah sampai di bukit Bapak Ibu, ya dan ada cara lain, kamu ke arahan, beliau bertemu dengan sebuah gua. Kala namanya Gua Sur. Masuk beliau ke Gua Sur. Sebelum beliau masuk Bapak Ibu, dilarang dia Abu Bakar. Ya Muhammad, jangan kau masuk dulu. Bapak itu kalau engkau masuk beko, ya kita nak tahu situasi di dalam. Apa ada ulau, ada kalau, ada subasa, abeko dibantahkan ke kau. Biarlah kau masuk dahulu. Baik itu Abu Bakar melindungi Nabi Muhammad. Biarlah kau masuk dulu, jangan kau masuk lain. Hingga Nabi di luar, Abu Bakar masuk ke dalam, di preso buah tadi, ternyata aman. Ulah ada segala macam ada, ya aman. Setelah itu barulah Nabi masuk beserta Abu Bakar Bapak Ibu. Setelah sampai dalam gua tadi, ya yang begitu gelapnya, Abu Bakar mencari melalui beberapa titik-titik lubang. Ternyata orang kafir pun sudah sampai di sekitar gua tadi Bapak Ibu. Gua tadi dah dikapung Pak Bu, tadi mati gono, rupanya tahu lo di orang kafir tadi. Ya, kemudian Bapak Ibu, Nabi Muhammad beserta Abu Bakar tetap bertahan. Dia jauh, dia ditahu Nabi Bapak Ibu, sehingga Nabi takaluk waktu itu. Di mana Nabi takaluk Pak? Di pahunya Abu Bakar. Dia ditanya sehingga takaluk beliau. Begitu Abu Bakar menjaga Nabi Pak Bu, sehingga Abu Bakar pun meneteskan air mata. Bukan menangis dah, ternyata kaki Abu Bakar pun dipantak ke sipasan.
Di pantak dek kalau jengking Pak Bu, dek manang sakit Bapak Ibu, kalau digoyang kaki betua tak jago Nabi. Ya tapi Abu Bakar dah ini mengadu Nabi, begitu pula si Nabi lalu sehingga tahan sakit Bapak Ibu. Dek manang sakit tadi, sehingga keluar mata Abu Bakar. Dek keluar mata tadi menetes menimpa pipi Nabi Muhammad, tajagolah Nabi de air mata Abu Bakar tadi. Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apakah engkau takut? Tidak, aku nak takut dia. Bapak menangis. Aku menangis dari takut dia batu, kaki aku dibentak sebasan. Dia sakit di Bapak Ibu, dia tahan. Nah setelah itu Bapak Ibu, Nabi mengobat atas izinnya Allah hanya dengan air ludah hanya saja Bapak Ibu ditempelkan di tempat yang sakit tadi, sembuhlah kaki Abu Bakar. Begitu pengorbanan sahabat Abu Bakar. Di luar Bapak Ibu, orang-orang kafir semakin merapat. Ya, Nabi semakin meningkatkan doanya. Apa kata beliau? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi semakin berdoa, Abu Bakar semakin menggigil kedinginan. Ya, semakin menakir orang kafir Bapak Ibu. Bahkan ada yang sampai di depan pintu goa. Ya, Abu Bakar semakin merapatkan dirinya ke Nabi. Ya Muhammad, bahwa kau masuk orang kafir itu mati ya Wak Denyo. Ya, makin takut makin menyingkir Abu Bakar. Maka Nabi mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 42, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, sesungguhnya Allah bersama kita. Itulah motivasi yang jadi oleh Nabi ke Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Kemudian Abu Bakar pun semakin ada rasa takut Bapak Ibu. Setelah orang kafir tadi makin mendekat ke pintu gua, si Abu Bakar, ya Muhammad, kau masuk orang tu berkuah, mati awak denyo, nyo banyak, awak baduonyo. Ya, awak baduonyo ya Rasulullah. Bawa ke malawan denyo. Nah, berkatalah Nabi, ya Abi Bakrin, ya Abu Bakar, mazonaka, ya, bisnainillahi thalithuhuma. Abu Bakar, jangan engkau katakan kita berdua. Tidak, kita tidak berdua, kita bertiga. Yang saya lihat Abu Bakar aduh jawab berdua. Ya, siapa yang ketiga? Allah. Nah, itu lepas tu. Berdua Nabi Muhammad dan Abu Bakar dalam gua, dan ketiga Allah. Berdua remaja dan remaji dalam gua, dan ketiga setan. Itu bedanya Bu. Ya. Makanya ya remaja-remaja jangan dua-dua je. Kalau berdua-dua je beko anak ketiga setan. Itu ayunya. Bahkan setelah sampai di pintu gua tadi Bapak Ibu, salah seorang ingin masuk. Masuk itulah. Pasti ada di dalam. Yang kasih yang lain, yang masuk oleh tak ada di dalam duduk. Baru itu, saya lihat di mumpuk pintu gua itu ada sarang laba-laba. Ternyata Bapak Ibu, waktu Nabi masuk beserta Abu Bakar, Allah perintahkan ke laba-laba, hei laba-laba, segeralah engkau bersarang. Hanya dalam sekejap, ya, laba-laba mengambil sarang Bapak Ibu. Selesai sarang tadi Bapak Ibu, Nabi tiba di dalam sarang laba-laba. Selesai dulu dek laba-laba Bapak Ibu. Luar biasa. Kok ia masuk orang ke dalam gua, tentu rusak sarang laba-laba aku. Ya, iya lu hendak, kan? Sarang laba-laba aku tak rusak doang. Utuh, ya, berarti tak ada orang tu doang. Yang kedua Bapak Ibu, ternyata di depan pintu gua itu tumbuhlah rumput-rumput Bapak Ibu. Sebelumnya rumput tidak ada, kini rumput tumbuh di situ Bapak Ibu. Tapi rumput tadi tidak ada bekas diinjak orang. Kalau orang masuk ke dalam, tentu ada jajaknya rumput itu raba-raba. Itu ada orang tu.
Di atas pintu gua tadi Bapak Ibu bertengkerlah 2 ekor burung dara lagi berpacaran. Kok ia masuk orang ke dalam? Tentu tabang burung gua. Kok burung gua nak tabang dong? Bertengker di atas dua-dua. Nah, masuk dia kah? Sarang laba-laba dah rusak, rumputnya dah ada bekas diinjak, burung pun bertengker 2 ekor. Akhirnya apa Bapak Ibu? Tak jadi orang kafir yang tadi masuk ke gua berbahu. Begitulah Allah menyelamatkan Nabi Muhammad yang kekasihnya dari kejaran orang-orang kafir. Mukjizat 3 hal ini. Yang pertama sarang laba-laba, yang kedua rumput-rumputan, yang ketiga 2 ekor burung dara yang bertengger. Akhirnya apa Bapak Ibu? Orang kafir yang 2 paling kurang tadi kembali dia ke Mekah. Gagallah pengejaran pada malam hari itu Bapak Ibu. Nabi Muhammad kedua barang namanya Nabi di gua tersebut lebih kurang 3 hari Bapak Ibu. 3 hari Nabi berada di gua itu Bapak Ibu. Allah berikan bantuan makanan melalui penggembala yang ada di sekitar itu yang bagi makan Bapak Ibu. Luar biasa. Terus Nabi menuju ke kota Madinah. Sebelum sampai ke Madinah Bapak Ibu, beliau mampir di suatu nagari, di suatu daerah, di suatu wilayah yang namanya daerah Kuba. Nah, di Kuba itulah Bapak Ibu, beliau membangun sebuah masjid dari pohon-pohon kelapa, pohon-pohon kurma, ya. Tagak masjid Bapak Ibu yang sangat sederhana. Itulah masjid pertama dibangun, namanya Masjid Kuba. Yang sampai Nabi sholat Jumat di Masjid Kuba tersebut Bapak Ibu. Setelah itu dari Kuba menuju Madinah lebih kurang 5 km. Sampailah Nabi. Ternyata Bapak Ibu, beda Madinah dengan Habasyah. Beda Madinah dengan Taif adalah orang-orang Madinah menyambut kedatangan Nabi baru. Kalau di Taif Nabi dilempar, kalau di Ethiopia, di Habasyah Nabi dimusuhi, tapi di Madinah Nabi disambut bagus. Ya, di pintu gerbang itu ada seorang yang menunggu Bapak Ibu, melihat di sekitar padang pasir ternyata rombongan Nabi Muhammad akan memasuki kota Madinah. Disambut dan Nabi Bapak Ibu. Nah, disitulah istimewanya orang-orang Ansar menyambut orang-orang Muhajirin. Maka keluarlah syair pada waktu itu. Syairnya Tola'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi ayyuhal mab'utsu fina jita bil amril muta tala'al badru alaina min saniyatil wada wajabas syukru alaina mada'a lillahi kalau selawat namanya Tola'al badru alaina, menyambut kedatangan Nabi memasuki kota Madinah. Luar biasa Bapak Ibu, waktu Nabi melewati rumah-rumah orang Ansor tersebut, setiap rumah yang dilewati oleh Nabi itu mengajak Nabi untuk singgah kabur. Ya Muhammad, ya Rasulullah, singgahlah ke rumahmu, singgahlah ke rumahmu, makanlah dulu, ya istirahatlah dulu. Tapi Nabi menolak dengan halus Bapak Ibu. Kenapa? Kalau itu dikabulkan satu orang, yang lain beko diri. Akhirnya Nabi terus berjalan dengan ontanya. Di mana unta itu berhenti Bapak Ibu, disitulah Nabi membuat tempat tinggal, membuat rumah beliau, dan di situ pula Nabi membangun masjid yang kedua, namanya Masjid Nabawi.
Nah, di Masjid Nabawi itulah Bapak Ibu, ya Nabi pun dimakamkan di kamar Aisyah. Nah, antara makam Nabi dengan mimbar Nabi itu ada kawasan namanya Raudatul Jannah, taman-taman surga, yang itu satu tempat doa dikabulkan oleh Allah. Kalau Bapak Ibu baik umrah baik haji, itu akan dibawa ke Raudah. Raudah itu tak begitu luas Bapak Ibu. Luasnya hanya 330 meter persegi. Panjangnya hanya 22 meter, lebarnya hanya 15 meter. Tapi orang masuk ke dalam itu nak tanggung banyak Bapak Ibu. Impian setiap jemaah untuk bisa berdoa di Raudatul Jannah, tempat yang sangat luar biasa. Nah Bapak Ibu, itulah makna dari dua hijrah. Yang pertama hijrah makaniyah, hijrah fisik. Yang kedua hijrah maknawiyah. Kalau hijrah fisik Bapak Ibu tidak perlu kita laksanakan. Ibu beko bapak dah pindah pulau dari Lalan ke Muaro dan Lalan kan aman ya, kan aman tak pasal. Kalau tidak aman kecil kamu beko. Atau beko ke Patri, ya, kita kerahkan Pokdar ke situ beko. Ya, lalu nama untuk apa kita hijrah fisik? Nah, makanya kita harus hijrah non fisik, dari yang tidak baik menjadi yang lebih baik untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu kami hormati, ada orang mengecek Pak, cek orang hari itu capek, ya nak. Capek mana hari rasulnya nak, patang baru rasulnya. Akini lah timbu tu akini ya. Apalagi Bapak Ibu kalau kita ceramah bulan puasa, menyambut bulan Ramadan. Kapatang baru kita buat puasa, bulan puasa receh naik. Kapatang baru kita sembahyang tarawih, bulan tarawih receh naik. Patang baru ni kita bari rayo, kalau kita rayo receh naik. Patang baru rasulnya kita baju rayo. Kalau timbul baju rayo cik lain, utang baju rayo makan ada orang lain. Aku dah timbul utang aja lain. Ya, capek. Sebenarnya Bapak Ibu hari pun dah capek dah Pak. Hari bantu itu je, seminit 60 detik, sejam 60 menit, sehari 12 jam, sehari semalam 24 jam, seminggu 7 hari, sebulan 30 hari, setahun 365 hari atau 2 balik Bu. Nah, itu nama beda lupa Bu. Lalu apa capek hari rasanya? Aduh Bu. Hari capek rasanya Bapak Ibu di awal aman. Yaudah, cubalah kalau dah aman awak apa Bu. Itulah mu hari rasulnya mah. Aku pernah mengalami peristiwa itu Bapak Ibu. Tahun 92 Bapak Ibu, ya 92 itu aku ditugaskan ke Aceh. Ya mengikuti operasi Jaring Merah 3 rotasi Ampek. Daerah konflik, daerah anda aman, ayolah mu hari rasulnya. 2002 ya 2002 aku ditugaskan pulau ke Aceh balik Bapak Ibu. Nah pertama dapat di Lok Semawe, yang kedua dapat di Tapak Tuan. Itu yang lama hari rasulnya Pak Bu. Ada kawan nama dari Bengkulu Pak, itu merasul lama warna hari rasulnya. Kenapa? Kerajaan itu hari melingkar amanah. Batu kari Pak, hanya lingkar amanah. Besok jago pagi hanya lingkar amanah. Itu lama harinya itu hari. Nah, lama Bapak Ibu. Tapi kalau kita aman, kita bebas, hari capek rasanya. Kalau Bapak ingin merasakan hari itu lamu apa sama jambu itu. Kamu tu, Muaro. Di Muaro itu ada namanya kantu, atau nak pergi ke Posen Ibu Taro. Di belakangnya ada sebuah kamar. Di kamar itu ada pakai basi. Ya benar, ya Pak, ya boleh. Ada pakai basi nak. Itu namanya rutan rumah tahanan atau pinjoro. Aja masuk penjara Bapak Ibu. Sehari rasa seminggu Pak. Seminggu rasa sebulan. Kenapa? Kita tak bebas. Yang kita tak
Dah aman rasul Bapak Ibu, rasulnya entah. Makanya begitu hari. Nah kita aman, kita bebas, kita merdeka. Maka hari capek rasulnya Bapak Bu. Hari sebanyak itu je nah. Maka Bapak Ibu dalam rangka menyambut tahun baru kau, mari kita jaga keamanan, ketertiban. Kita bakal aja sesuai dengan profesi kita bebas, kemana pun kita pergi. Oh dah ke Padang Ibu, pergi dah. Yang penting bikin tu. Dah dulu melarang dong. Ya, itulah Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan situasi ini, aman, tentram, rukun dan damai, dan kita amankan diri kita, amankan keluarga kita, amankan masyarakat kita. Kenapa? Kejahatan itu terjadi bukan hanya karena adanya niat, tetapi karena adanya kesempatan. Waspada, waspada, waspadalah, kata Bang Nabi. Pak Syekh menyampaikan tadi, kalau ibu punya ame godang-godang, ya di tangan kanan bagalang, tangan kiri bagalang. Galang tu lain tak simpan di baju Pak Bu. Ibu di pasar, betul basuh je kawan. Dia basuh je kawan, bangkian ini Pak. Bangkian segini supaya nampak di kawan dalam awak godang tadi. Ya, secara langsung kita membanggakan amin yang kita pakai. Ternyata ibu-ibu diawasi oleh orang. Uli kadangnya minggu kali, 5 ibu pun 3 apa? Ya, rupanya 3 ibu pun agak jauh dari pemukiman. Nah, ibu diintai di tengah jalan, leher ibu didorong, amin kadang tadi diambil di orang. Berarti ibu yang mengundang kejahatan untuk mengambil barang awak. Waduh, amin kadang-kadang tadi simpan jelah. Ya, jadikan itu sebagai tabungan gitu. Jadi boleh ke pasar lain. Ya, siapa dilagak di situ? Ya, kok melagak nggak usah di pasar. Demikian Bapak Ibu dapat mau sampaikan dan marilah malam. Ya, kalau kata-kata yang salah, nak seorang tampilnya mau minta maaf. Kalau jarum dan patah, jangan simpan dalam peti. Kalau kata yang salah, jangan laporkan ke Pak Polisi. Subhanallah wa bihamdika astaghfirullah wa atubu ilaik. Ya, subhanallah rabbil alamin. Wassalamu ala mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.